Ya, dengan Pak siapa nih Pak? Sama. Sama. Khairul Hakim. Khairul Hakim. Jadi gini Pak Khairul Hakim, kita menjelang tahun baru 2023, kemudian mengakhiri tahun 2022. Apa yang sedang Pak Khairul Hakim pikirkan? Saya kira kita mundur dulu sedikit ke belakang, bicara tentang bagaimana bangsa ini kecil sekali. Kalau kita bicara ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini haram, itu halal. Pokoknya yang penting tahun baru sebagai anak bangsa harus kita hadapi dengan optimis. Tahun baru harus jiwanya baru, pemikirannya juga baru. Pemikiran mesti cemerlang. Apalagi kita akan menyelusuri hari-hari itu ke tahun politik di 2024. Nah, sebagai anak bangsa semestinya lah kita bertindak benar, berpikir benar. Jangan salah menyalahkan, jangan berpikir kerdil bahwa hanya kita saja yang benar, orang lain salah. Bahwa hanya kita saja yang bisa menjadi pemimpin, orang lain tidak boleh. Itu berpikir kerdil. Konon 2023 ada beberapa pengamat, saya kira juga udah lumayan banyak dibicarakan lah. Katanya ekonomi akan krisis gitu. Jadi apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman kita yang para petani, para tukang beca, abang ojek, terus pokoknya orang-orang yang penghasilannya masih jauh dari cukup lah. Kira-kira apa yang harus disiapin? Iya. Kalau pengamat yang mengatakan ke depan akan terjadi krisis, maka mereka berpikir secara akademik. Mereka menganalisa secara akademik, boleh dan wajar saja. Tapi kalau kecemasan ini disampaikan oleh penguasa untuk membuat kita menjadi kalang kabut menghadapi perekonomian ke depan, saya kira ini yang harus dimusnahkan. Penguasa itu harus memberikan keceriaan di hati rakyatnya. Nah, bagi saya yang penting orang kecil dalam menghadapi ekonomi ke depan yang kata pengamat itu sulit, akan terjadi krisis ekonomi, tidak ada cara yang paling efektif selain berdoa. Berdoa semoga Allah tidak memberikan keruwetan ekonomi itu pada bangsa ini. Dan kemudian harus ada tindakan bijaksana dari para pemilik kekuasaan, para penguasa untuk memberikan solusi yang terbaik bagi rakyatnya. Karena kita tahu krisis ekonomi itu sangat mengkhawatirkan dan juga akan bisa berdampak kepada chaos itu terjadi di 98 kemarin. Itu gara-gara krisis ekonomi. Ya, setahu kita kalau rakyat sudah lapar ya mereka kan mau nggak mau ya salah satu ulah dalam tanda kutip mereka ya katakanlah demo, kemudian mungkin ya kita tentu tidak menginginkan itu. Ya. Tapi ada beberapa kali Pak Khairul Hakim tadi ada kalau saya hitung lebih dari 10 kali soal penguasa tadi itu. Apakah jangan-jangan menginginkan tahun 2023 nanti lahir penguasa baru begitu maksudnya? Di 2024 ya, kita akan berharap lahir penguasa baru yang benar-benar memikirkan rakyat ini. Kita tidak berkeluh kesah dengan pemimpin sekarang, tapi kita berharap akan lahir pemimpin baru yang benar-benar perhatiannya untuk rakyat begitu besar dalam hal menyejahterakan, dalam hal meningkatkan ilmu pengetahuan, dalam hal meningkatkan kesadaran diri bahwa kita sebagai bangsa harus besar dan berjaya. Nah, untuk membuat kawan-kawan kita, kawan-kawan ya yang saya bilang tadi pedagang kecil, tukang parkir, tukang satpam, agak sedikit ceria menghadapi tahun 2023, adakah Pak Khairul punya pantun untuk mereka itu? Iya, pantun ya. Ini terkait dengan etnik ini. Biasanya pantun memantun ini orang Melayu ya. Iya. Tapi kan banyak lah masyarakat
Indonesia itu suka juga dengan pantun. Iya, iya. Makan sepiring berdua. Iya. Karena memang sudah ada yang tidak bisa dimakan. Adakah? Ya bolehlah. Buah laut, buah remis. Ambil sedikit, makan dengan pepaya. Jangan ragu dan jangan pesimis. Masa depan kita pasti akan jaya. Luar biasa. Terima kasih Abang Khairil, moga-moga bermanfaat. Jadi luar biasa, ini pantun dadakan bisa juga ternyata. Bisa. Saya Peci Miring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.